ada warisan dari guru saya, cemeti namanya, yang bisa membuat nenek tadi lemah. Inilah senjata ini. Tapi tidak bisa dikeluarkan, tidak boleh sembarangan dikeluarkan. Jadi menggunakannya ketika saat tertentu saja. Saat tertentu saja. Baiklah kalau begitu. Itu kalau kita cambuk, ya kan? Cambuk ini berarti melemahkan nenek sihir itu, nenek siluman tersebut. Nah, namun itu bukan untuk menewaskannya, tapi untuk tidak, karena dia sudah berhubungan sama siluman. Ya, untuk mencederai lah ibaratnya. Lantas apakah ada tangkal-tangkal berikutnya sehingga untuk melumpuhkan dia gitu, atau agar supaya dia ya, tidak Belo, izin saya dikeluarin aja Belo itunya biar nampak netizen. Tadi nggak begitu nampak. Boleh dikeluarin. Cuman ini katanya Mas Den untuk tertentu saja Mas Den. Iya, kita kan nggak menggunakan. Oh iya, silakan. Kita hanya izin untuk diperlihatkan, dibuka diperlihatkan. gini Mas. Nah inilah bentuknya ya. Iya. Oke, Sudah nampak ya kamera ya. Oke Mas, sudah. jadi ini senjata dari guru besar saya, cemeti namanya, cemeti. Ini bisa melemahkan nenek tadi. Tapi kalau sudah lemah, dia akan bersemedi lama. Tapi jangan sempat dia menghisap aura anak kecil atau anak gadis. Kalau sempat dia menghisap aura anak kecil, anak gadis, Makin bertambah kesakitannya. dia akan kembali, bisa lagi muda dia lagi. Nah, jadi untuk yang kelemahan kedua apa kira-kira begitu? Kalau kelemahan kedua yang namanya manusia sudah bersekutu dengan jin atau setan, dia akan takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi kita membacanya, dia akan melemah, menghilang, dia tapi tidak bisa Dimusnahkan. tidak bisa dimusnahkan, dia akan menghilang begitu saja. Kadang dia bisa timbul lagi, nongol lagi, dia membuat keributan di masyarakat. Sebelum kiamat dunia, yang namanya jin tadi tidak akan hancur, tidak akan luput di dunia. Oke. Saya tadi dengar Mas, berarti saya izin ke depan sebentar ya. Mas bilang adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Padepokan tentu sangat paham Mas dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini setelah beberapa hari ini Mas, baik itu sholawat, pembacaan ayat suci Al-Quran, ya itu sudah dilakukan Mas. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nenek itu kok makin lama makin kuat, seolah-olah memamerkan kesaktiannya. Ada yang bilang ajan Mas, ada yang bilang ajan sudah kita kumandangkan. Kemudian dia seperti meraung-raung gitu, kesakitan, hilang. Besok muncul lagi. Itu kalau zaman dahulu itu memang jin dan setan itu akan bisa mati sebelum kiamat. Mohon maaf Mas,
aura anak kecil atau anak gadis, dia akan kembali muda kembali. Di bulan Suro nanti, di bulan Suro nanti, kalau malam bulan purnama dia akan tua. Nah, disitulah saat-saat dia mencari darah muda. Makanya dari situ rajinlah kalian meronda, mengawasi kampung-kampung itu, awasi anak kecil. Kalau sudah jam 9 malam suruh pulang tidur ke rumah masing-masing. Oke Mas, penjelasan tentang menghisap aura bocah anak kecil itu, bocah atau anak-anak kecil itu Mas. Saya mau tanya Mas, itu ketika karena kemarin kita ketemukan bocah yang ada di gudang tua ya, yang dibilang sangkarnya nenek siluman, itu ada bocah yang masih terikat ya. Saya dan Mbah Ilo menemukannya itu dalam kondisi hidup dan dia masih bisa berkata-kata seperti itu. Jadi saya mau tanya ini, ketika seorang bocah dihisap auranya untuk mengkembalkan ilmu dari nenek siluman tadi, apa sih yang terjadi sama anak-anak tersebut Mas? Kalau anak-anak sudah dihisap auranya itu, dia akan linglung. Siapa dirinya dia tidak mengenalnya. Orang tua yang dia tidak kenal. Diri dia sendiri dia tidak kenal. Karena auranya itu, aura bersihnya itu sudah dihisap sama orang. Jadi apakah dengan tadi Mas bilang linglung, kemudian apakah dia bisa kembali ke orang tuanya atau tiba-tiba dia tersesat di sebuah hutan atau di danau sungai kemudian dia meninggal di tempat itu atau gimana Mas? Di Kalau antaranya dibilang itu roh anak tadi, kecerdasan dia tadi, dia dikurung kerangkeng. Kerangkeng itu sudah dipagari, pagar gaib. iya, pagar gaib. Entah di mana disimpannya kita tidak tahu, Allah alam. Yang penting kita sebagai manusia, ya kan, kita harus berzikir, berdoa, meminta pada Yang Kuasa, mudah-mudahan sampai anak akan kembali seperti biasa. Ya. Jadi poin yang ketiga ya adalah di mana sumber kekuatan dari nenek siluman ini kita lemahkan, kita putus agar apa? Agar nenek siluman tidak kembali memiliki kesaktian yang terus-menerus meningkat. Tadi Mas Husain menjelaskan bahwasanya sumber kekuatannya tidak lain dan tidak bukan adalah menghisap aura dari anak-anak atau bocah. Teman-teman, itulah di situ Belum sumber. rumah tangga gitu ya, artinya di bawah umur ya. Pokoknya anak kecil, anak gadis umuran 15 tahun ke bawah. 15 tahun ke bawah. Pokoknya yang masih perawan lah. Jadi Mas kalau dibilang ya bocah-bocah itu apakah bukan kekuatan bagi kita untuk melemahkan dari nenek siluman itu? Contohnya seperti ini Mas. Anak yang di bawah 15 tahun punya kemampuan mengaji yang bagus gitu. Ketika dikumandangkan itu ayat-ayat suci kepada nenek siluman yang ada di depan, apakah dia tidak musnah dengan seketikanya gitu Mas? Nenek itu tidak mendekat anak-anak yang soleh. Tidak mendekat kepada anak-anak yang soleh. Apalagi Berarti ini perhatian juga buat ibu-ibu yang ada di rumah nih, Ya. bapak-bapak yang nonton video itu. Ya bahwasannya jadikanlah anak-anak kita ya mulai dini sebagai anak-anak yang selalu taat kepada Islam, ajaran-ajaran Islam ya Mas ya. Iya. Contohnya selalu membaca ayat suci Al-Quran, mengaji, belajar seperti sholat. itu. Pokoknya kalau anak kecil itu mengaji, sholat, semua jin setan itu akan takut. Iya Nah, benar-benar. karena itu sholat itu, mengaji itu dia bercahaya. Oke. Bercahaya. Kalau di mata orang batin itu dia bercahaya itu. Tapi kalau mata biasa itu tengoknya biasa saja. Oke, berarti memang nenek itu juga nggak sembarangan memilih Iya. dan nggak semua bocah bisa menjadi tumbalnya. Iya betul. Teman-teman ya Allah. Jadi mungkin 3 ini aja ya Mas ya yang bisa Mas berikan sementara waktu yang baru ya. Iya.
karena pun sudah malam, kita mau membantu guru-guru besar juga, para santri yang saat ini sudah melalang buana lah ini, berkelana mencari jasad guru besar dan para santri lah yang mungkin jadi korban. Teman-temanku, udah sangat jelas tadi dari Mas Husein dijelaskan bahwasanya ada cambuk cemeti ya, mungkin nanti suatu saat kita bisa minjem ya Bel ya. Iya, boleh. Ya, kemudian yang kedua adalah doa-doa ayat suci Al-Quran ya. Mungkin yang Mas Denny ketahui, Padepokan seluruhnya sudah menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu salawat dan pembacaan ayat-ayat pendek ya. Dan yang ketiga tadi adalah sumber kekuatannya teman-teman berasal dari bocah. Dan bocah yang selalu ngaji ya, yang hafal ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata bukanlah menjadi target incaran dari nenek siluman tadi ya, ya. Mbak Ila, ada yang mau disampaikan atau pesan terakhir? Pesan dari saya, tolong sebagai orang tua dijaga anak dari dini hari sampai dewasa, diajarkan dia mengaji, suruh dia sholat. Kalau sholat itu yang agama. Ya, mungkin teman-teman, pesan-pesan dari Mas Husein ini tentunya sangat bermakna dan sangat penting untuk diketahui oleh para santri di Padepokan, karena memang kita saat ini lagi bingung nih mencari jasad dari Ustaz Sudin, ulah dari nenek siluman. Ya, semuanya sudah jelas, sudah diceritakan oleh Mas Husein. Oke, kita tutup dulu teman-teman. Namun apa sih pesan terakhir dari pesan-pesan untuk teman-teman atau Padepokan dari Mas Husein? Silakan Mas. Pokoknya pesan-pesan saya dari anak-anak kecil ini hari ini sampai umur 15 tahun kudu dijaga. Jangan sampai keluar rumah lewat dari jam 9, karena jin-jin setan itu mengintai sama anak bocah-bocah tersebut. Makanya dari sekarang ini orang tua suruh anaknya sholat, mengaji, dia akan menjauh itu, tidak mendekat, karena jin setan ini memilih anak-anak yang tak pandai mengaji dan tak pandai sholat. Ya, menjadi targetnya. Itulah targetnya. Oke, mungkin kita sudah dulu Mas Husein. Terima kasih Mas Husein sudah memberikan suatu pencerahan bagi kami untuk bertindak ke depannya kepada nenek siluman ini, nenek yang sulit untuk diberantas, untuk dilemahkan ilmunya. Oke teman-temanku sekalian, sampai sini dulu saya, Mas Husein dan Mbak Nilo. Akhir kata Mas Denny dan Mbak Husein ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.